Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Bacalah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Hai adik-adik sekolah minggu, ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, kita berjumpa di dalam Senam Ayat April 2022. Di bulan April ini kita akan bersama-sama memperingati Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, yang menyatakan kemenangannya atas kuasa dosa dan kuasa maut, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya diampuni dosanya, mendapatkan keselamatan serta kehidupan yang kekal. Senam ayat kita terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 yang berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana gerakannya? Seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan
oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi ya, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Kakak harap adik semua sehat saja ya. Udah pada siap belum buat sekolah minggu? Pasti udah siap nih. Yuk kita mau nyanyikan memuji Tuhan selalu. Biar kita semangat. Tanyanya sambil senyumnya gembira ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya semangat ya adik ya. Sekali lagi, kita semangat ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, puji Tuhan selalu ya. Sekarang kita mau persiapkan hati kita mau sholat ini, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami pada tidur kami semalam. Juga pagi ini kami akan memulai sekolah minggu ini ya Tuhan. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kasih Tuhan itu seperti sungai untuk kita ya, yang terus mengalir ya. Karena kasih Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, sangat menyayangi kita sebagai anak-anaknya. Kita memuji Tuhan. Kasihnya seperti sungai. Selalu bagi berdiri adik-adik ya. Kita sama-sama pakai gerakan, jangan lupa adik-adik ya di rumah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasih
sungai di hatiku. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah merasakan kasih Tuhan. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita, mau membuka telinga kita untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengar dengan sungguh-sungguh, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, penerang dalam kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh.
Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. "Lala, kenapa?" tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. "Leher Lala sakit sekali, Bu," ujar Lala. "Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi," kata ibu. "Ayah ambilkan obat ya," ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. "Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat," ujar Lala pelan. "Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi." Adik-adik, siapa yang pernah dinasehatin papa mama seperti Lala tadi? Oh, kalian semua pasti pernah dinasehatin ya. Kak Anita dulu waktu kecil juga pernah dinasehatin dan diingatkan papa mama. Nah, kali ini Kak Anita akan cerita tentang Tuhan Yesus yang juga memberikan nasihat, mengingatkan murid-muridnya. Kira-kira siapa ya murid-murid yang diingatkan Tuhan Yesus? Kak Anita kasih tahu nih. Gambar siapa ini? Ini adalah gambar murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sedang makan malam bersama dengan para murid. Waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berbicara, bercakap-cakap. Tuhan Yesus waktu itu juga memberikan teladan di dalam pelayanan. Mereka diajarkan untuk melayani sesama. Tuhan memberikan contoh membasuh kaki murid-muridnya. Di tengah perjamuan makan malam itu, Tuhan Yesus berkata, "Akan ada yang menyerahkan aku." Murid-murid yang lain bingung adik-adik. Siapa ya? Siapa yang akan menyerahkan Tuhan Yesus? Murid yang dekat dengan Tuhan Yesus kemudian bertanya, "Tuhan Yesus, siapakah yang akan menyerahkan Engkau?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Dia adalah orang yang aku berikan roti setelah aku mencelupkannya." Kemudian Tuhan Yesus mencelupkan roti dan memberikan kepada Yudas Iskariot. Tuhan kemudian berkata, "Perbuatlah apa yang harus kau perbuat dengan segera." Hal ini dikatakan Tuhan Yesus untuk mengingatkan Yudas bahwa nantinya Yudas akan menyerahkan Tuhan Yesus untuk ditangkap ya adik-adik. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, murid-murid yang lain masih tidak mengerti, masih bingung apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Dan setelah itu Yudas Iskariot pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain. Nah adik-adik, siapa ya murid kedua yang diingatkan Tuhan Yesus? Depannya P, belakangnya S. Iya betul, Petrus. Nama lengkapnya Simon Petrus. Waktu itu Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Tuhan Yesus akan pergi untuk sementara waktu. Kemudian Petrus bertanya, "Kemanakah kau akan pergi Tuhan?" "Kemana aku akan pergi, Engkau
tidak dapat mengikut aku sekarang, namun kelak engkau akan mengikut aku. Petrus bertanya kembali, mengapa aku tidak bisa mengikut engkau sekarang, Tuhan? Tuhan Yesus kembali bertanya, apakah engkau akan memberikan nyawamu? Kemudian Yesus juga berkata, sebenarnya engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan Petrus ya, bahwa Petrus nanti akan membuat Tuhan Yesus sedih. Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, adik-adik, dari cerita di atas, tadi Tuhan Yesus mengingatkan Yudas dan Petrus. Tuhan Yesus juga bisa loh mengingatkan kita semua melalui apa, adik-adik? Yang pertama, melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, kita dapat mengetahui apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi, kalau kita ingin tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan bisa mengingatkan kita melalui siapa? Melalui papa, mama, melalui oma, opa, atau orang yang lebih tua dari kita, om, tante, atau orang-orang sekeliling kita bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita, adik-adik. Nah, oleh karena itu kita harus mau mendengarkan nasihat papa, mama ya. Nah, Tuhan mengingatkan kita karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus tidak ingin kita melakukan sebuah kesalahan atau melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus mengingatkan untuk kebaikan kita semua. Contoh tadi video di awal, Lala diingatkan papa mama untuk tidak berdiri di depan kipas angin terlalu lama, dan juga makan es krim terlalu banyak. Supaya apa? Supaya tidak sakit. Tapi tadi Lala tidak mendengarkan nasihat papa mama ya, sehingga Lala menjadi sakit tenggorokan. Nah, kita harus mendengarkan nasihat papa mama ya. Dan contoh lagi, kalau adik-adik main handphone nih di rumah terlalu lama atau sambil tiduran, mama papa pasti mengingatkan adik-adik ya, jangan main handphone terlalu lama atau jangan sambil tiduran, nanti matanya akan rusak. Mungkin akibat kita melakukan hal yang tidak benar tidak terlihat sekarang, akan terlihatnya di kemudian hari atau ketika kita dewasa. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita itu karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Itu untuk kebaikan kita semua. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita diingat untuk menjadi anak Tuhan yang mempunyai hati yang mau mendengarkan nasihat Tuhan Yesus, juga nasihat dari papa mama, karena Tuhan Yesus juga sayang sama kita, papa mama juga sayang sama kita. Itu semua untuk kebaikan kita. Kita semua mau menjadi anak-anak yang T-A-A-T, taat.
Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turut nasihat mereka selalu. Taat, taat. Ya. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turut nasihat mereka selalu. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turut nasihat mereka selalu. Taat, taat. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita pada pagi ini. Kita mau lipat tangan kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jadikan kami anak yang Tuhan yang taat dan juga patuh untuk mendengarkan nasihat Tuhan, juga nasihat orang tua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.